Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Taburlah yang baik agar masa depan kita menuai yang baik. Kita mau membahas sahabat Yud Kinanti tentang kisah 6 anak muda Indonesia yang sukses sebelum usia 20 tahun. Wow, menjadi inspirasi. Kisah 6 anak muda Indonesia yang sukses sebelum usia 20 tahun. Saat ini usia bukan suatu patokan untuk menilai kesuksesan seseorang. Dari hari ke hari, semakin banyak anak muda yang berhasil mewujudkan sukses di berbagai bidang, padahal usianya terbilang masih seumur biji jagung. Di Indonesia sendiri ada beberapa nama anak muda yang sudah mendulang sukses, dan itu tentunya bisa menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya. Siapa saja orang tersebut? Ayo, siapa? Nah, ini dia. Yang pertama, Putri Tanjung. Putri Tanjung, peribahasa yang berbunyi buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, benar-benar terjadi pada sosok Putri Tanjung. Anak perempuan dari Hairul Tanjung ini berhasil menuai sukses bisnis event organizer. Saat usianya masih 15 tahun, kecintanya pada proses pembuatan acara menjadi daya tarik yang mendorong Putri ini membuka bisnis I.O. Bisnis I.O. digeluti Putri saat ini diberi nama yaitu Creative Planner Event Creator, dan telah sukses bekerja sama dengan banyak pengusaha dalam menggelar acara. Pada tahun 2018, Putri memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis. Targetnya adalah anak milenial. Yang kedua, Almeida Nayara Alzier. Almeida Nayara Alzier, darah cantik, kelahiran Tangerang 18 Februari 2007. Ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Saat usianya masih 9 tahun, Naya mampu menghasilkan pundi-pundi sebesar puluhan juta per bulan melalui bisnis slime miliknya. Tulisannya SISLIME. Ayo bacanya apa? Itulah alat-alat bahan buat kerajinan ya, yang bisa dibentuk-bentuk kayak tanah liat mungkin. Kesuksesannya dalam bisnis ini bermula dari acara Entrepreneur Day yang diadakan di sekolahnya. Kala itu Naya memilih untuk menjual slime yang dikreasi dalam berbagai bentuk. Siapa sangka ternyata gadis ini langsung ludes penjualannya dalam acara tersebut. Pada tahun 2019, Naya juga sukses menerbitkan sebuah buku yang berjudul Think Happy, Stay Happy. Buku ini berisi tentang mimpi kebanyakan anak kecil, termasuk Naya di dalamnya. Buku ini juga mengajarkan agar anak-anak tetap semangat dalam menggapai mimpinya. Yang ketiga, Valerie Thomas. Valerie Thomas, putri dari Jeremy dan Ina Thomas, ini juga tak kalah hebat dalam dunia bisnis. Gadis ini memasuki usia 21 pada tahun 2020. Itu telah sukses dalam bisnis lipstiknya yang diberi label FVAL, VAL. Lipstick matte buatannya cukup diminati oleh kalangan muda karena sesuai dengan tren saat ini. Warna-warnanya juga sangat menggoda dan up to date. Menariknya lagi, produk lipstick VAL tidak hanya dipakai oleh kaum awam saja, tetapi juga oleh kalangan artis. Tak heran kalau penjualannya terus meningkat. Begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh Farli selaku pemiliknya. Yang keempat, Hamzah Isul Haq. Hamzah Isul Haq. Jiwa wirausaha yang dimiliki oleh Hamzah Isul Haq sejak kecil ternyata membawa sukses baginya di usia muda. Usaha bimbingan belajar atau bimbel yang didirikannya 2011 silam berkembang dengan pesat. Bahkan sekarang, usaha yang dimilikinya tidak hanya bimbel saja, juga usaha kerajinan sofa dengan merek Picanto dan beberapa usaha kecil-kecilan lain di Jawa Barat. Pria kelahiran Jakarta 26 April 1993 mengaku kalau wirausahanya sudah menjadi bagian dari gaya hidup semua orang, termasuk dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat Hamzah selalu pede saat mengerjakan apapun. Yang kelima, Dea Valencia. Dea Valencia. Banyak yang berkata kalau batik membuat penampilan terlalu tua. Statement itulah
yang akhirnya mendorong seorang Dea Valencia untuk membuka bisnis batik yang disebut dengan batik kultur. Tidak seperti batik pada umumnya, batik kultur menawarkan desain yang sesuai dengan jiwa anak muda. Jadi anak muda tidak perlu takut penampilannya kelihatan tua atau berumur saat memakainya. Kesuksesan upaya usaha batik milik Dea bisa dilihat dari banyaknya permintaan batik dan outlet yang sudah berhasil didirikannya. Begitu juga dengan omset yang dihasilkan batik kultur yang bisa mencapai ratusan juta per bulan. Yang keenam, Wirda Mansur. Wirda Mansur setelah sukses membantu bisnis milik sang ayah seorang Ustadz Yusuf Mansur, Wirda pun memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, bisnis yang didirikannya juga sudah berbentuk PT yang diberi nama PT Wirdamai Group Indonesia. Wirda juga membuka bisnis kosmetik yang diberi nama Wake Up Makeup yang menyosor ke pasar kaum muda. Selain sukses berbisnis, Wirda juga mempunyai prestasi pendidikan yang tak kalah hebat. Saat ini dirinya dikabarkan sedang menempuh pendidikan ekonomi di Oxford University, London. Kisah anak muda di atas yang kita sudah pelajari, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, namun punya satu kesamaan, yaitu apa? Yaitu berkreasi, berkarya, dan punya mimpi besar untuk melakukan sesuatu di dalam bisnisnya. Kemudian, tahu fokus, tahu prioritas. Dia tidak kemudian memakai waktu seperti anak muda pada umumnya, mungkin hangout, makan, main game. Tidak, dia sudah fokus. Jadi artinya, kesuksesan bisa diraih oleh kalangan siapapun juga. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Seseorang muda yang punya tekad, punya karakter, punya daya juang, punya fokus, punya mimpi besar, dan berani bekerja keras, akan dihargai. Penghargaan tidak berbicara tentang usia. Orang tua belum tentu dihargai. Anak muda belum tentu diremehkan. Tapi orang-orang yang berharga adalah orang-orang yang berjuang melakukan apapun yang terbaik dengan pertolongan Tuhan. Shalom sahabat Yud Kinanti. Saya doakan sahabat Yud Kinanti, engkau pun bisa sukses lagi masih muda. Shalom.